Masih dengan saya Gunawan Tambun Saribu. Hari ini materi kita untuk pembelajaran online kita adalah mengenai adverb clause. Saya jelaskan lagi, klausa adalah anak kalimat, dan anak kalimat itu bisa dibagi menjadi anak kalimat sebagai kata keterangan atau adverb clause, anak kalimat sebagai kata sifat adjective clause, anak kalimat yang berfungsi sebagai noun clause. Oke, kita lanjut mengenai adverb clause. Apa sih adverb clause? Keterangan yang klausa yang berfungsi menjadi kata keterangan. Nah, untuk menerangkan sesuatu itu kita pakai kata tanya biasanya when. Jadi klausa kata keterangan itu kadang dimulai dengan when, dan kelompok when itu adalah after, before, when, while, as soon as, every time. Ini menyatakan waktu. Karena ketika kita menggunakan kata when adalah kata tanya menanyakan waktu. Oke, jadi adverb clause kata keterangan waktu, menanyakan waktu. Ini adalah kelompoknya when, kelompoknya after, before, when, while, as soon as, every time. Oke, kata keterangan cara, ya. Adverb clause sebagai cara, ya. How, kelompok how, bagaimana cara melakukan sesuatu itu biasanya ditanyakan how. Kelompoknya adalah if, whether or not, unless, even if. Oke. Nah, kata keterangan berfungsi sebagai why, alasan mengapa melakukan sesuatu itu ada kata because, since, so, ya. Biasanya dipakai untuk the reason, alasan, ya. Ya, cause and effect, ya. Masuk ke kelompok cause and effect, sebab dan alasan dan sebab. Where dipakai untuk menanyakan tempat atau lokasi. Oke, nah ini kelompok-kelompok yang biasanya dipakai memulai adverb clause. Ingat, adverb clause terbagi 3 pada umumnya. Adverb as a manner, keterangan cara, bisa pakai how, cara, ya. Bagaimana caranya, how. Oke. Kata keterangan time, kata keterangan waktu, biasanya kata tanya yang dipakai adalah when. Ya. Kata keterangan manner, kata keterangan tempat itu where, tempatnya, when itu time, adverb of place, adverb of time, adverb of manner, adverb of why berarti condition, ya, alasan. Okay, because, since, cause and effect. Okay, nah untuk menerangkan waktu kita pakailah kelompok ini. Untuk menanyakan cara kita pakai ini. Untuk menerangkan alasan melakukan sesuatu itu kelompok ini. Untuk menjelaskan keterangan tempat kita pakai ini. Oke, kita pakai satu-satu, kita gunakan satu-satu contoh untuk melihat lebih jelas penggunaan kata-kata ini di dalam kalimat, ya. Oke, ingat, adverb clause adalah klausa yang berfungsi sebagai keterangan. Ya, secara umum, saya bilang tadi secara umum ada time, adverb of time, adverb of place, tempat, adverb of manner, ya, adverb of reason, alasan. Oke, nah tapi yang 3 ini yang kita bahas dulu. Adverb of time, adverb of place, adverb of manner. Tadi kata tanya yang dipakai untuk time itu menanyakan time, berarti when. Oke. Kapan kamu berangkat? Kapan ulang tahunmu? Kapan kamu dilahirkan? When. Nah, untuk tempat, where. Where do you live? Ya, where do you work? Where is your hometown? Nah, manner ini how. Bagaimana caranya melakukan sesuatu. Oke, kita buatkan adverb of clause menggunakan kata-kata ini, ya. Untuk menyatakan tempat, time. She lives in a village
where all love people plant rice. Oke, dia tinggal di sebuah desa di mana? Nah, lihat. Oke, dia tinggal di sebuah desa. Where di sini adalah menjelaskan tempat, a village, di kota ya, di desa. Dia tinggal di sebuah desa di mana atau tempat di mana semua orang menanam padi. Jadi, she lives in a village where a lot of the people plant rice. Oke, ini adalah salah satu contoh pakai when. Oke, yang kedua kita masih pakai time ya. Kelompok when tadi ada every time. Oke, saya buat contoh yang pakai every time. I say hello to her every time I see her. Oke, lihat, ini adalah keterangan waktu ya. Saya mengatakan hi, saya menyatakan halo kepadanya setiap kali. Berarti menerangkan waktu kejadian tersebut, kejadian ini. Menyatakan hello-nya kapan? When, berarti every time I see her, setiap kali ketemu dia. Oke, inilah kelompok tadi pakai selain. Oh sorry guys, word di sini ini place ya. Oke, ini time. Sorry. Untuk pengelompokannya, kalau where tadi where itu the place. Ya, kalau tadi untuk time, every time atau when. Ya. I say hello to her when I see her. I say hello to her every time I see her. Sama artinya ya. Oke, sudah paham? Ya, kita pakai yang manner satu, yang pakai how. Oke, ingat kelompok-kelompoknya tadi adverb time itu tadi every time, when, while, as soon as long as. Untuk place ada wherever, where. Yang dua itu commonly, pada umumnya pakai where, di mana atau setiap dimanapun, wherever. Oke. Untuk manner, how itu banyak tadi ya. Untuk cara. Ya. Oke, sudah. Kita buat salah satu contoh untuk menggunakan adverb of clause of manner, as a manner. Okay. I don't know the way how she made it. Saya nggak tahu caranya bagaimana dia membuat itu ya. Jadi ini how she made it, ini adalah kata keterangan cara, the way ya. I don't know the way how she made it. Itu keterangan cara. Oke. Oke. Sudah? Nah, untuk time, place, and manner, kita tadi membuat satu-satu contoh yang tadi kita buatkan. Ada kata keterangan. Kata keterangan itu juga dibagi ke pembagian ini cause and effect ya. Cause and effect, sebab dan alasan, sebab dan akibat. And then di sini ada condition, syarat. Adverb itu kata keterangan yang berfungsi sebagai syarat, condition. Nanti di sini ada contrast. Ya. Ini masuk ke cara ya. Nah, kalau condition ini namanya juga prasyarat, itu if ya. Even if. Kalau contrast
although, meskipun ya, even though, and then cause and effect. Kalau cause penyebabnya berarti because ya. Kalau effect itu therefore, so ya, thus, and etc. Nah, yang perlu kalian pahami di sini adalah karena terlalu banyak jenis-jenis kata yang masuk ke adverb. Nah, kita harus tahu pembagiannya dulu. Nah, kalau tadi secara umum ada adverb of time yang kalau kata tanyanya tadi biasanya dipakai kata when. Nah, adverb of place where, kalau adverb of manner how. Nah, untuk how ya, cara bisa dibagi untuk menjadi cause and effect ya, condition, contrast ya. Oke, cause and effect itu biasanya because, penyebab ya, because ya, due to. Nah, ini kelompok-kelompoknya cause and effect, penyebab dan karena, oleh karena itu. Nah, sebab dan akibat. Kalau condition itu prasyarat, saya mau ke sana kalau jika ya, kalau jika hujan turun kita tidak akan. Nah, itu jika condition. Terjadi dulu sesuatu, A terjadi dulu baru B terjadi gitu. Nah, itu namanya prasyarat ya. Nah, contrast itu keterbalikan ya. Meskipun dia miskin tapi dia baik hati, meskipun dia kaya tapi dia baik hati. Nah, contrast. Oke. Nah, kita pakai satu-satu penggunaan di cause and effect, condition, and contrast. Penyebab. Oke, kita coba satu menggunakan cause and effect. I come here because you invite me. Saya datang ke sini, penyebabnya, caranya, karena kamu mengundang saya. Oke, inilah cause and effect. Kalau condition, she can leave earlier if she does her job completely. Dia bisa cepat pulang kalau condition, prasyaratnya. She can leave earlier, dia bisa pulang dengan cepat kalau dia melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan sempurna, atau sudah selesai mengerjakan pekerjaannya. Jadi ada prasyarat, bisa melakukan ini kalau ini gitu. Itu namanya condition ya. Oke, kalau contrast yang saya bilang tadi namanya juga contrast. Dia kata yang lebih ini ya, lebih dia cantik, she is pretty, but she is arrogant. Dia cantik tapi arogan, angkuh, sombong ya. Ada contrary di situ, ada contrast ya. Ya, kita pakai but di sini. Oke. Ya. Jadi contrary, she is pretty but she is arrogant. Ya. Atau kita pakai although. Even though they are poor, meskipun mereka miskin, even though they are poor, they are happy. Ya. Meskipun mereka miskin tapi mereka bahagia. Contrary. Miskin tapi bahagia. Kan biasanya di pemahaman kita kalau miskin itu tidak bahagia.
secara umum. Tapi mereka miskin tapi bahagia. Although even though they are poor but they are happy atau they are happy. Nah, jadi itulah kata keterangan. Kalau dijelaskan secara detail mungkin butuh beberapa SKS atau semester. Tapi saya hanya ingin kasih tahu, ingin beritahukan ke kalian, adverb of clause itu yang paling umum bisa dibagi menjadi adverb of time, adverb of place, adverb of manner. Yang tadi kata when, where, and how. Nah, ketika kita pakai alasan atau penyebab melakukan sesuatu, itu termasuk manner. Terbagi 3, cause and effect, sebab dan akibat. Ada condition, prasyarat, dan ada contrast, contrary, ya. Oke, ada keterbalikan. Nah, sampai sekian penjelasan saya mengenai adverb of clause. I do hope and I do hope you will understand. I mean, you can do every time you get an assignment for doing adverb clause assignment, adjective clause assignment, or noun clause assignment. And this is specifically about adverb clause. Yeah, thank you for your attention and thank you for watching my video, and I'll see you next time. Goodbye. God bless you.